dan sukacita dan semangat. Iya, kira-kira lihat kiri kanannya dulu saya. Ada teman-temannya yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada lagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ada namanya anak Ibu John. Ya, silakan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada hari dari malam hingga pagi hari Tuhan, dan pada hari ini kami akan belajar agama Tuhan. Kau berkati pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan berkati juga guru kami yang membimbing kami. Kau sertai lindungi mereka selalu Tuhan. Hanya di nama-Mu, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat anak Abi John. Buat anak-anak ibu, saat siang hari ini kita mau belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Ibu harapkan anak ibu semuanya fokus dan semangat di siang hari ini. Kalaupun mungkin agak lelah karena memang waktunya, tapi kita tetap semangat. Pelajaran kita saat siang hari ini yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Rahel, coba ini ibu ada bikin pertanyaan. Bagaimana peran Allah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pemantik dari Ibu. Melalui tindakannya sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu, nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebenaran. Contohnya itu umat Kristiani harus berpegang teguh pada kebenaran berdasarkan Alkitab dan mengajarkannya kepada sesama. Dan yang kedua itu ada kasih. Umat Kristiani harus menjaga cinta, kasih kepada Tuhan dan sesama umat. Terima kasih buat anak ibu Rahel. Sekarang ibu bertanya kepada media. Ada ya media? Coba nak terangkan atau jelaskan pengalaman pribadi media dalam menerapkan nilai-nilai Kristiani di sekolah. Mengajak teman-teman menghormati teman-teman yang beragama Muslim jika sedang berpuasa dengan cara yang tidak makan di depan mereka. Iya, yang selanjutnya. Tidak menghina orang lain secara menghormati, menghentikan teman yang sedang menghina teman lain yang mempunyai kekurangan, bukannya malah ikut menghina atau tertawa. Siap. Oke, tetap fokus ya ibu. Nah, dalam pembelajaran kita tentang nilai-nilai Kristiani ini, ada tujuan pembelajarannya. Ya, tolong diperhatikan, nampak. Ayo kita sama-sama menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dan mengevaluasi nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ini, betul? Tentang nilai-nilai Kristiani. Tetapi itu dalam bentuk masalah. Nah sekarang ibu akan mengarahkan anak ibu atau membuat proyek. Jadi anak ibu nanti harus menghasilkan proyek, bisa menggambar dan membuat tampanan. Ya, masih ingat kan pelajaran kita minggu lalu? Ingat Bu. Ya, tentang nilai-nilai Kristiani. Oke, tolong diperhatikan saya. Dan ternyata dirinya Bu itu dari apa? Ini dompetnya. Sekarang kita lanjut kepada bagaimana penerapan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi hambatannya? Oke, perhatikan ini saya materi kita. Peran setiap nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Kristiani kemarin ada berapa? 9. Ya, 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kehidupan sehari-hari karena ada sikap egoisme atau adanya kepahitan, dendam. Baru yang kedua, sukacita. Mengapa orang banyak tidak bisa bersukacita? Katanya hambatannya karena apa? Tantangan hidup dengan tekan. Tetapi itu semuanya bisa kita atasi asal kita fokus kepada Tuhan. Artinya andalkan Tuhan. Damai sejahtera, hambatannya, kecemasan terjadi. Mengapa? Cara mengatasinya, ya kita mesti percaya dong kepada pesan Tuhan bahwa Tuhan berdaulat buat segala sesuatu. Iya, sukacita, hambatannya apa? Emosi atau harapannya tidak terpenuhi. Cara mengatasinya tetap tenang di tengah penderitaan. Oke. Kemurahan, hambatannya kadang-kadang orang tidak bisa memiliki nilai-nilai kemurahan karena terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Mari kita memberi dengan penuh ucapan syukur. Selanjutnya, Ibu akan membagi Anda dalam kelompok. Nomor 1 John, Tia, Elizabeth, Chelsea. Ayo tolong bergerak sayang. Di sini kelompok 1, kelompok 2, Linda, Rahel, Media, Dania. Kelompok 3, Hugo, Prima, Albert, Sesti. Saya bagi Ibu bagi situ kantor. Anak Ibu tolong gambarkan nilai-nilai Kristiani yang ada. Ya, nomor 1, Anda gambarkan bagaimana nilai kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan cari poster, ya, di Canva. Nanti Anda tempelkan di gambar yang sudah ada atau di karton. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ingat ya, tolong dicatat. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Yang kelompok 3 yaitu tentang nilai kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Posternya tentang kesetiaan. Ini kelompok. Saya kasih waktunya 30 menit, kayaknya sudah cukup ya. Tadi itu nomor berapa saya? Kasih Bu. Kasih. Kelompok 3 tentang apa tadi saya? Kesetiaan. Oke. Ini gambar tangan-tangan? Ini gambar tangan? Artinya maksudnya itu apa Bu? Kalau mau diwarnai juga boleh. Kalau memang ada potensi warna. Atau dikasih spidol juga nggak apa-apa. Itu yang gambar itu tentang apa? Apa maksudnya? Bu, ini kami udah dapat poster yang Kenapa saya? Posternya sudah dapat. Jadi, kamu mau print? Oh silakan pergi aja ke koperasi saya. bagi teman-teman yang mau nitip juga Bu. Kalau enggak, bagikan aja linknya sama dia. Kalau kalian bagikan aja kepada dia. Biasa orang aja yang nge-print. Ini gambar apa? Temannya sudah. Silakan. Sudah selesai. Oke, bagikan saja. Oke, ini dia main posternya bisa dilihat. Udah selesai nak? Bentar Bu. Ini poster apa sekarang? Oke, cepat nak, waktunya lo ya. Bikin karya masing-masing lah. Bagaimana
Gimana supaya apa? Nanti bisa ditempelkan di ruangan kita. Posternya poster tentang apa? Kasih. Kasih. Berbagi kasih. Sudah nak? Atau gambarnya nampakkan? Gak usah diburu lah saya. Jadi kami sudah menggambarkan di sini ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kita di poster kami temanya itu adalah mengasihi. Nah, yang pertama itu ada kasih. Kasih itu dia bentuknya itu mengasihi, membantu teman, dan memaafkan teman walaupun kita sakit hati. Itu kasih itu memiliki tantangan. Salah satunya itu egoisme, terus ada kepahitan, dendam, dan mengasihi tanpa pamrih. Nah, untuk solusinya itu egoisme, kita jangan egois ya teman-teman. Kita harus saling berkorban demi teman. Mungkin contohnya mereka itu sedang kesulitan, kita harus bantu, atau kita harus mengorbankan sesuatu seperti waktu demi teman kita. Dan kepahitan, kita tidak boleh menyimpan dendam kepada teman dan langsung memaafkannya. Juga mengasihi tanpa pamrih itu kita, kalau jika kita sudah menolong teman, kita jangan pamer kepada teman-teman atau jangan kita ceritakan kepada orang. Cukup di antara kalian dan mereka saja. Yang kedua ada sukacita. Penerapan sukacita dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menunjukkan rasa syukur dan sukacita meskipun kita menghadapi situasi sulit, seperti tetap positif dan bersukacita dalam pekerjaan yang berat atau dalam menghadapi masalah di hidup kita. Hambatan dalam penerapan sukacita ini seperti tantangan hidup atau kesedihan dan juga tekanan. Yang mengatasinya itu fokus pada hubungan kita kepada Tuhan dan bukan pada keadaan. Ingat bahwa sukacita sejati berasal dari keyakinan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bukan dari pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga yaitu adalah sejahtera, yaitu hambatannya yaitu adalah kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran tentang masa depan seringkali menggantikan damai sejahtera. Cara mengatasinya itu adalah latih diri untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa, percaya bahwa Dia mengendalikan segalanya, dan mencari kedamaian melalui firman-Nya. Daniel mau bertanya? Oke, Daniel mau bertanya, silakan. Bagi berdiri nak. Perkenalkan, nama saya Daniel Kevin. Saya ingin bertanya kepada dia, bagaimana cara memaafkan teman jika kita sakit hati? Kita pertama-tama harus mencontoh Tuhan. Tuhan itu adalah salah satu tokoh yang di Alkitab yang mengampuni kita semua. Seluruh umat manusia itu berhutang budi pastinya kan, berhutang hidup pada Tuhan karena Dia telah mati untuk mengampuni dosa kita. Tapi pernah nggak Tuhan pernah dendam kepada kita? Padahal Dia yang menanggung dosa itu, tapi manusia itu terus melakukan dosa. Nah, maka dari itu kita harus mencontoh Tuhan dan menjadikan Tuhan itu seperti pedoman hidup kita. Contoh Tuhan, sikap perilakunya kita harus berusaha melawan itu, dan kita harus berusaha untuk berpikir lebih positif lagi. Mungkin teman itu tidak sengaja atau mungkin dia tidak berniat seperti itu. Kita harus memaafkannya. Jadi intinya fokus kepada Kristus yang sebagai teladan yang harus kita ikuti. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Mari kelompok 2. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada kesabaran. Kesabaran, menahan emosi ketika menghadapi situasi yang menyenangkan, seperti sabar menunggu di lalu lintas macet, bersikap sabar kepada anak-anak yang sulit diatur. Kemurahan,
Berbagi dengan orang lain tanpa pamrih, seperti memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan atau memberikan waktu untuk mendengarkan masalah umat. Dan ada kebaikan, melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat, seperti membantu orang tua menyeberang jalan atau memberikan pujian tulus kepada seseorang yang telah bekerja keras. Dan sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya pada kelompok kami? Baik, saya Sesti dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, siapakah tokoh yang dikenal akan perlakuan kebaikannya di Alkitab? Nah, menurut saya pribadi itu tokoh Alkitab yang memiliki kebaikan di dalam hatinya itu ada Zakheus. Nah, Zakheus sendiri seorang pemungut cukai, tetapi setelah ia bertemu dengan Tuhan, dia itu bertobat dan berjanji untuk memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat uang yang pernah diperasnya. Oke, tengah kelompok 3 atau kelompok yang terakhir. Shalom. Ya, shalom. Baik, kepada kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami yang akan dijabarkan oleh teman kami Hugo. Penerapan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, tetap setia kepada janji atau komitmen, seperti terus mendukung teman saat mereka sedang melalui masa sulit, atau menjaga integritas di tempat kerja meskipun godaan untuk curang ada. Kelemah lembutan, bersikap rendah hati dan tidak kasar dalam bertutur kata, seperti berbicara dengan lemah lembut kepada anggota keluarga atau rekan kerja, bahkan ketika mereka membuat kesalahan. Terus memusuh diri, mengendalikan diri dari keinginan atau emosi yang negatif, menahan diri dari amarah ketika ada yang memancing emosi atau mengendalikan godaan untuk berbuat dosa seperti berbohong atau iri hati. Di dalam kesetiaan terdapat hambatan. Yang pertama, godaan untuk menyerah atau tidak setia dalam komitmen, baik kepada Tuhan maupun sesama. Cara mengatasinya yaitu dengan mengandalkan Tuhan untuk kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan tetap teguh dalam iman. Buatlah keputusan sehari-hari yang mencerminkan kesetiaan kepada janji dan juga komitmen. Dan ada kelemah lembutan. Hambatannya adalah kelemahan hati yang tidak seimbang, marah atau keinginan untuk menguasai orang lain dapat menutupi kelemah lembutan. Cara mengatasinya yaitu latih diri untuk berbicara dan bertindak dengan kasih, bahkan dalam situasi sulit. Sadari bahwa kelemah lembutan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang terkontrol. Lalu penguasaan diri, hambatannya yaitu hawa nafsu, kebiasaan buruk, dan godaan dunia bisa membuat sulit mengendalikan diri. Nah, cara mengatasinya itu yaitu kita rutin berdoa dan membangun disiplin diri dengan penetapan dan kebebasan. Ingat bahwa penguasaan diri adalah bagian dari pembentukan karakter yang terpusat dari Allah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Ya, silakan berdiri, Nak. Bagaimana kita dapat menunjukkan kesetiaan pada Tuhan? Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari dia. Kita dapat menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dengan mengikuti perintah-perintahnya, mempercayai janji-janjinya, berdoa dengan setia, dan tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi percobaan atau kesulitan. Bagaimana, Chef? Ya. Oke, mari kita berikan aplaus. Setelah Anda semuanya tadi presentasi, ada yang bisa apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Ya, silakan saya. Saya akan menyimpulkan dari materi yang baru kita pelajari. Penerapan nilai Kristiani mendorong kita untuk hidup dengan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, untuk menciptakan kehidupan yang harmoni, keadilan dan kedamaian di masyarakat, serta memperkuat hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Terima kasih. Oke, Ibu juga mau bertanya lagi. Menurut Sesti, setelah kita belajar ini, apa manfaatnya menurut Sesti? Menurut saya manfaatnya, Bu, di mana buah-buah roh mengajarkan kita untuk memiliki karakter yang lebih baik lagi, memiliki karakter yang menerapkan nilai Kristiani kita yang dapat membangun hubungan kita dengan sesama kita manusia maupun dengan Tuhan Yesus. Oke, si sampai nilai-nilai apa yang sulit Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang agak susah saya dalam kehidupan sehari-hari itu yang sabar dalam menghadapi pengendalian diri. Pengendalian diri. Oh.
Buat anak ibu terima kasih buat perhatiannya, pembelajaran kita dan kerjasamanya. Ibu akan menyampaikan materi kita untuk berikutnya. Pertemuan kita yang akan datang yaitu tentang aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kami ibu mohon yang namanya Indah. Ayo Indah, maju ke depan Indah. Diizinkan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat kemurahan-Mu sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan kami telah selesai Tuhan Yesus belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami mendengarkan berkat kami yang diberikan kepada kami Yesus. Tuhan dimanapun orang tua kami berada di rumah bekerja, kiranya Engkau memberkati mereka dan menjauhkan daripada mara bahaya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesehatan orang tua kami, berkati kesehatan guru kami, berkati kesehatan kami yang sedang belajar di sini Tuhan Yesus. Berkati pendidikan kami hingga rezeki kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, anak ini berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan membuat